Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Firdaus Nuzula, NIM belakang 008 dari Prodi Sains Data. Dalam video ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam praktik beragama di Indonesia, yaitu pembatasan atau pelarangan ibadah terhadap kelompok minoritas. Kita akan melihat bagaimana kasus ini terjadi di Indonesia dan apakah sesuai dengan ajaran Islam dan solusi yang bisa diterapkan bagaimana. Jadi pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia ini artinya adalah hmm, ketika hak menjalankan suatu agama itu ditekan oleh satu komunitas atau satu oknum. Di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran kebebasan beragama. Salah satu contoh nyata adalah kasus penutupan tempat ibadah atau pelanggaran kegiatan keagamaan yang dialami oleh komunitas tertentu. Menurut laporan dari Komnas HAM dalam beberapa tahun terakhir, terdapat banyak kasus di mana rumah ibadah ditutup dan perizinannya dipersulit. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas, salah satu contoh terjadi di Jawa Barat, di mana sebuah gereja ditutup oleh pemerintah karena tekanan kelompok tertentu. Seperti ini beritanya. Ya, kasus seperti ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan kebebasan beragama di Indonesia. Padahal Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menekankan pentingnya toleransi. Dan kita lanjutkan berdasarkan kita lihat dari Al-Qur'an. Pandangan Islam terhadap kebebasan beragama dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam atau agama-agama tertentu. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ya, ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Umat Islam diajarkan untuk menghormati pilihan agama orang lain dan tidak menghalangi mereka dalam menjalankan ibadah. Selain itu, dalam surah Al-Kafirun ayat 6 Allah berfirman, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita berfokus pada agama kita masing-masing. Ayat ini juga menunjukkan prinsip dasar toleransi dalam Islam di mana setiap individu bebas memilih dan menjalankan agamanya. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi kasus ini? Berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam ajaran Islam. Ya, pertama kita harus fokus pada agama kita sendiri, Islam. Kita beribadah sesuai kepercayaan kita masing-masing dan ya, melanjutkan ibadah Islam sesuai agama yang kita percaya. Kedua, meningkatkan pemahaman tentang toleransi. Masyarakat harus dididik pentingnya toleransi dalam Islam. Hal ini dilakukan melalui dakwah, seminar, kajian Islam yang mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, dialog antar umat beragama. Mengadakan dialog antar agama dapat membantu mengatasi kesalahpahaman dan membangun saling pengertian antar agama. Lalu menegakkan keadilan. Pemerintah dan aparat hukum harus menegakkan keadilan dalam masalah kebebasan beragama, sesuai dengan prinsip Islam dan konstitusi Indonesia. Ya, kesimpulannya, praktik pelanggaran ibadah yang masih terjadi di Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Oleh karena itu, kita harus tetap mendorong sikap toleransi, keadilan dalam masyarakat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, saya Abdul Firdaus Nuzula, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.